dalam hari ini saya menerapkan firman ini bahwa berusaha. Jadi kita kenal, tapi untuk dekat ya nggak usah. Kita cukup kenal, kita nggak usah dekat. Kalau mau marah ya nggak marah, tetapi untuk dekat ya saya memilih untuk tidak dekat. Jadi berusaha. Daripada kalau dekat, gue inget lu tiap bulan lapor ke kelurahan. Sampai ada warga yang lapor ke saya, karena itu si ibu ini. Yang lucunya dari 8 orang itu 6-nya Kristen. Bingung ya? Saya tuh bingung sama orang, 2 Katolik ya. 2 Katolik, saya tuh bingung sama orang. Harusnya sampai nonton. Yang pertama, tanggung jawab kita sebagai penerima penebusan dosa dari Tuhan secara free. Tugas yang pertama adalah berusaha untuk hidup damai dengan yang lain. Yang kedua, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Yuk, dia baca aja. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Apa? Ada 3 tadi. Apa tadi? 1, ramah. 2, penuh kasih. 3, saling mengampuni. Ya. Hari ini pagi-pagi saya buka WA, ada seorang anak di sini, masih saya simpan sampai sekarang. Seorang anak WA, Pak, tolong ini panjangnya. Jadi mungkin itu buat dia bentuk urgent. Kalau cuma tolong, kayaknya kurang urgent. Pak, tolong, gitu. Oh, berarti ini urgent. Dia kirim rekaman. Saya lihat, saya dianiaya papa mama saya. Saya ditendang, saya buka rekaman, dia lagi ribut sama orang tuanya. Saya dengar rekaman, saya bilang, ada satu titik yang bikin papanya itu muku. Saya dengar, gitu. Gampar tuh. Waktu dia ucapin ini, saya iri. Saya iri dengan orang lain yang punya orang tua lebih baik. Pak! Terus saya tambah dia, kamu mau apa? Saya mau papa saya itu diproses. Proses apa? Maksudnya mau dilaporkan ke polisi. Ya kalau bisa sampai segitu, silakan aja Pak proses secara hukum. SMA. Kalau sampai kamu ditangkap, uang sekolah kamu saya membayar. Kamu makan 1 bulan, uang transport kamu, adik kamu, mama kamu, semua saya membayar. Lapor Pak, tapi jangan ditangkap. Saya bilang jangan gerasak-gerusuk. Ya. Kalau kita gerasak-gerusuk, kadang-kadang apa yang muncul itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya waktu saya itu di gereja itu memang ada psikiater ya, di gereja. Saya suka ngomong sama dia, tante, saya ini punya bakat meledak-ledak. Apalagi kalau kita waktu masih di 17 tahunan, 17-18 tahun gitu, sama Albert dan kembarannya dia. Berenang kita kalau udah naik motor, di jalan serasa kita punya. Orang lain nyalip, dikejar. Hei, maksud lo apa tuh? Gitu. Padahal kemudian salib gitu ya. Di klakson dikit kita ngamuk-ngamuk gitu. Padahal gunanya klakson kan untuk kasih tahu bahwa memang ada orang di belakang gitu. Saya pernah diomelin, kenapa klakson Pak? Iya, saya mau kasih tahu Bapak bahwa saya ada di belakang Bapak. Jadi Bapak mungkin bisa melihat gitu. Saya klakson. Memang klakson itu dikasih untuk ada di kendaraan buat mengingatkan orang lain. Bukan untuk ngajak ribut, bukan. Itu klakson memang ditaruh di situ.
Jadi waktu itu atas persetujuan Ibu Gembala almarhum ngomong dengan Rizky, belum kamu ketemu tuh tante itu tanya, hamba Tuhan kok dikit-dikit ribut di jalan, kata Tuhan. Saya bilang ya itu pengaruh luhur tante ya, saya kadang-kadang kurapan, kadang-kadang kurapan gitu kan. Siapa yang masuk duluan saya bingung dah. Ya, kalau di gereja nangis-nangis, di luar waduh nggak bisa kesenggol, nggak bisa kesenggol. Itu bawaan orang timur begitu tuh. Ya. Gue bilang gini, ketika emosi hitung 1 sampai 10. Maksudnya gimana? Engkau mau gimana? 1, 2. Saya bilang nggak usah nunggu 5, itu saya udah ngapa gitu, nggak keburu gitu. Iya, itu membuat kita untuk berpikir tenang. Banyak sekali kadang-kadang saya melakukan kesalahan, apalagi di penanganan warga ya. Udah kesel banget, saya langsung ketik di grup, saya buat. Pas saya baca-baca setelah berapa jam ke depan saya baca, tuh kenapa saya ketik begini ya. Terlihat anak-anak banget itu. Pas marah langsung di grup. Pas marah saya tutup grupnya, orang lain gak. Ada Pak Ustadz yang bilang, Pak Nathan, tenang, nggak usah terbawa emosi. Saya bilang, aduh, malu banget saya ini pendeta. Dinasihatin Ustadz itu begitu-begituan. Pak Yesus lagi tutup mata ngeliat, aduh. Pendeta begitu. Tapi ya sudah, belajar sabar, murah hati, dan saling mengampuni. Berbicara tentang saling mengampuni, saya kakak saya nomor 2. Saya nggak tahu sih perasaan mereka, tapi kalau bercermin kita punya masalah yang sama dengan orang tua. Saya paling kecil. Saya ingat saya ditinggal papa saya untuk kerja gitu, kelas 2 SD saya ingat. Saya ngalamin masa-masa di mana menikmati kejayaan papa saya. Papa saya itu pensiunan polisi militer, kolonel, lalu dia diperbantukan di Pertamina di Pulau Sambu, Pulau Batam, di Pulau Sambunya. Lumayan waktu itu ya. Tapi ketika dia pulang ke Manado, setiap malam saya lihat, apalagi kalau ada yang meninggal, ada yang menikah, dia sering pulang malam. Besoknya tiba-tiba kulkas nggak ada. Besoknya tiba-tiba motor nggak ada. Tiba-tiba mainan saya nggak ada. Sampai satu ketika habis. Kita harus pindah ke satu rumah yang harusnya itu warisan papa saya, tapi ketika dia pulang dengan banyak harta, dia kasih warisan itu ke keponakannya. Ya, kamu pakai. Kita nggak ada apa-apa, kita pakai lagi. Dan singkat cerita, saya nggak pernah ketemu dia sampai kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA. Saya datang dari Manado, jadi dari kelas 2 SD itu saya sering dengar telepon, sering kirim uang, tapi saya nggak pernah ketemu SMA. Waktu itu saya baru datang dan saya pindah sekolah. Ketika saya balik, ada rame di rumah. Lalu mama saya beli ada papa. Saya kaget. Ini saya salaman, saya masuk kamar. Nggak ada rasa apa? Nggak ada rasa apa. Sampai satu besoknya saya dengar ribut. Saya lihat mama saya nangis, saya masuk dapur, saya ambil pisau, saya bilang keluar. Jangan pernah balik-balik lagi ke sini. Kalau cuma bikin mama saya nangis, keluar. Lalu udah gak pernah ketemu lagi. Dan tersimpan sakit hati yang luar biasa di hati saya. Nah disitulah masuk ke narkoba. Tiba-tiba ada yang sponsor saya sekolah di Bandung, dicukupkan semua keperluan termasuk orang jajan. Dan di tim saya 9 orang ini, geng orang timur, geng
ada anak wali kota zaman itu. Wali kotanya kebetulan orang Ambon, NTT. Itu duitnya banyak banget. Kedua bingung bisa jadi wali kota. Jadi supply obat santai aja. Masuk penjara pun ya santai. Zaman itu. Dan semua meninggal, tinggal saya waktu itu saya pikir begitu. Nggak lama kemudian, ketika tiba di Jakarta sudah jadi pendeta, saya ketemu dengan satu orang yang saya kaget. Kita pas ketemu sama-sama ngomong sambil nangis. Gue pikir udah mati, ternyata masih hidup. Pelukan, lalu saya tanya di mana, dia bilang ke Priok. Mari ke rumahnya, sampai di rumahnya mamanya pun meluk, nangis, hilang ya kamu, katanya hilang. Jadi memang waktu overdosis masuk rumah sakit selesai, langsung dipindahkan ke Jakarta di Tanah Abang itu. Gak boleh ketemu siapa-siapa, karena kalau mulai ketemu udah mulai lagi nanti. Jadi di situ nggak dikasih tahu ke siapa-siapa keberadaan saya sama keluarga di Tanah Abang di Kebon Kacang. Saya telepon dengan teman saya, ini panjang nih ceritanya, ke gereja. Oke kok. Kebetulan umur orang Chinese umurnya lebih dari saya. Ini orang Ambon tapi Chinese, bingung ya. Tahu dia orang Ambon ketika disentil, kalau dia nggak melihat atau takut berarti dia orang Chinese. Jadi ketika disentil dia balik mukul lagi. Saya nggak ada lawan ngomongnya gitu. Cuma butuh 3 kali saya telepon dia ke gereja. Belum. Iya kok, minggu depan ke gereja belum. Oke kok, minggu depan jemput ya, minggu depan. Terakhir saya telepon, coba ke gereja. Dari malam pulang malam gitu. Oke. Keempat saya telepon, udah mamanya yang angkat. Aduh, kemarin tabrakan, sekarang di rumah duka. Sebenarnya ada kesempatan, ada akhir dari kesempatan. Dan waktu itu dia tidak pergunakan baik-baik kesempatan. Sehingga cerita beres dengan pengalaman teman saya. Lalu saya mau menikah. Muncullah satu permasalahan. Saya harus telepon kakak saya untuk dia datang, karena dia masih ada. Nggak mungkin saya pakai kakak saya paling tua. Udah jadi hamba Tuhan, tapi masih disimpan. Ya. Karena ini hal yang bukan begitu gampang untuk dilepaskan. Sebenarnya saya nggak marah. Orang nanya, kakak saya nanya, masih marah sama bapak? Enggak, cuma saya nggak pengen lihat. Sama aja. Ya nggak apa-apa, saya nggak marah. Oh, saya udah lepaskan penampilan, ya. Akhirnya saya tahu, bang, menikah gini. Oh ya, masih perlu saya. Ngajak ribut nih. Udah telepon baik-baik, ngajak ribut. Sebelum gitu, saya udah telepon baik-baik, tapi ngajak ribut. Mau datang enggak? Oke, datang. Singkat cerita, berjalan. Tiba-tiba, sesuai rencana Ika lahir. Datang dia dari Manado, gitu. Karena kami cuma bertiga. Ya. Waktu keluar dari rumah sakit, ada yang bantuin Vero, tapi pulang. Ibu gitu pulang, pagi datang, sore pulang, karena nggak jauh rumahnya, jadi dia pas perlu ditelepon sama Pak datang. Papa saya datang dari Manado, dia telepon saya, mau lihat cucu. Saya bilang, saya lagi di kantor, Vero cuma sendiri kan, gak enak itu cucu. Papa mertua datang cuma ada mantu habis melahirkan di rumah, nggak ada siapa-siapa. Dia bilang, ya udah, nanti kalau dia di rumah telepon. Saya lupa, karena dia datang khusus buat itu.
3 hari dia telepon saya lagi. Nggak telepon, pengen lihat. Saya bilang, nanti pergi aja ke Bekasi, ke rumah kakak, nanti saya ke sana. Seminggu, tiba-tiba dia telepon, ya sudahlah, nanti aja deh, karena nggak sempat, jadi dia pulang. Dia pulang 3 hari, dia sampai di Manado, stroke, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa dengar, mulut nggak bisa ngomong. Pas saya tahu dengar itu, saya nangis. Walaupun kesel, saya nangis. Cuma pengen lihat cucu. Kenapa terlalu sombong hati saya? Dia cuma pengen lihat cucu gitu. Sekarang udah nggak bisa lihat, udah nggak bisa dengar, udah nggak bisa ngomong. Mau saya datang pun ya percuma. Udah selesai. Berjalan waktu, dia stroke itu 5 tahun. 5 tahun. Lalu dapat telepon malam-malam. Video call. Kenapa? Nafasnya udah satu-satu. Video call. Mukanya hitam. Nih, dia bilang ini dilepasin, apa yang bisa dilepasin, didoain, cari itu di pinggir-pinggir, mukanya hitam. Udah dibongkar sama saudara-saudara, ada opa nggak simpen begitu. Lalu tiba-tiba kakak saya sambil nangis bilang gini, Joko berdoa lagi, kau lepaskan pengampunan yang benar, biar papa itu tenang, jangan. Ya, tunggu kau dari kemarin untuk minta maaf dan tahan rasa pahitnya itu, sehingga dia tahan untuk saya ambil seorang istri, saya melihat anak, saya ceritain masalah gini, kita nangis, kita berdoa Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat sekian tahun dia tinggalkan. Saya nggak kerasa waktu saya ungkit dosanya. Istri saya bilang itu 1,5 jam. Saya ungkit semua, saya lepaskan pengampunan waktu dia jual sepeda saya untuk bayar utang. Saya lepaskan pengampunan waktu orang lain dijemput papanya ke sekolah dan saya jalan sendiri. Saya buang semua yang saya rasa, ya. Dan itu harus dikeluarkan, jangan ditahan. Itu pila-pila yang iblis taruh di kepala kita untuk menekan. Saya lepaskan. Istri saya bilang itu 1,5 jam kita bergumul untuk itu. Kita istirahat, besoknya kakak saya kalah. Dari malam jam 2 itu tiba-tiba papa tuh senyum. Dia angkat tangan seperti ada yang memanggil, terus dia turun lagi dan jalan. Artinya ada pemberesan di situ dan ada yang unik. Jadi saya bilang ini mujizat ketika dia mau wafat. Stroke-nya itu udah bengkok kakinya, tapi ketika dia meninggal itu semua rata gitu. Kakinya, tangannya yang udah bengkok begini bisa tarik. Apa nggak memang dokter sebenarnya nggak bisa. Tapi saya teman-teman hamba-hamba Tuhan yang mendampingi Bapak juga, dia ngalamin kesembuhan itu semenit sebelum dia meninggal. Karena ketika dia meninggal dia bisa angkat tangan. Itu tangan yang stroke. Tapi dia meninggal. Jadi meninggalnya dengan posisinya seperti orang normal. Padahal kakinya itu udah bengkok, udah 5 tahun nggak jalan. Di situ saya ingat bahwa kuatnya akar pahit untuk menimbulkan masalah dalam keluarga kita. Kuat. Dan ada hal yang kami rasakan dalam keluarga. Nggak salah Mazmur 23 itu berkata gini, ketika ada persatuan, maka di situ berkat diperintahkan. Ya. Saya lihat saya dan istri ada usaha kecil-kecilan. Tapi semenjak kita lepaskan pengampunan itu,
justru ada berkat-berkat lain. Berkat-berkat lain yang kita nggak pernah pikirin. Saya malah udah lepas ngajar, saya udah nggak ngajar lagi. Orang bilang, terus lu mau dapat duit dari mana? Saya bilang, kalau Tuhan memberkati, pasti Tuhan berkati. Ada jalan untuk kita kerjakan, dan saya bisa saksikan ini di hadapan Tuhan bahwa kita lepas dengan segitu, sekarang per bulan bisa 5-6 kali lipat. Kenapa? Ternyata agak pahit itu pun penghalang berkat. Jadi jangan tahu. Jadi yang tadi dikatakan, jangan cuma berusaha untuk hidup damai, tapi belajarlah untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Jangan simpan, karena itu virus paling menakutkan. Ya, itu merusak semua yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ketika terjadi masalah, saya mendamaikan seorang tetangga berdua, kebetulan Kristen sama Kristen, dan pelayan. Setiap update status, setiap hari ini berdua kirim ayat dulu di grup. Saya bilang, nggak apa-apa, puji Tuhan, saya senang. Tapi ketika mereka berantem, saya tertawa. Masih bisa kirim ayat di grup. Saya bilang gini, kalau kita ribut berdua, yang Tuhan uji dua-duanya. Yang pertama, yang salah, Tuhan uji kau berani nggak datang dan minta maaf. Yang kedua, yang Tuhan uji yang benar, kau berani nggak memaafkan. Kalau enggak, maka akan ada kesalahan. Anak hilang, kisahnya lebih panjang ditulis di Alkitab dibandingkan anak sulung yang hidupnya baik-baik saja. Kenapa? Karena anak hilang, dia hilang, tapi dia tahu saat bagaimana harus baik dan berubah. Sedangkan anak sulung ini sangat setia sekali melayani. Sangat dikatakan dia melakukan semua pekerjaan Bapa. Tetapi ternyata dia menyimpan akar pahit. Dia bilang, Bapa pilih kasih, dia nyimpan. Dan akhirnya dia hilang. Padahal dia yang paling setia, dia yang ikut semua perintah Bapa. Ternyata anak sulung ini menyimpan akar pahit, dan itu penghalang berkat, penghalang. Ya, jadi tadi berusaha untuk hidup damai. Yang poin kedua ini lebih ke situ sih, lepaskan pengampunan. Jadi yang harus kita kerjakan ketika kita menerima keselamatan, lepaskan pengampunan. Kalau dia masih mau kesel, terserah dia, tapi kita mau datang. Jangan sampai itu menggerogoti hati kita. Jangan sampai itu menahan berkat kita. Terserah kalau orang lain. Ya. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 21-22. Efesus 2 ayat 21 ayat 22. Ya. Nathan, manggil sendiri, kita sudah baca. Ya. Efesus 2 ayat 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, ini berbicara tentang pertumbuhan di dalam pengiringan rohani. Ya. Berbicara tentang pelayan. Maka di sebuah gereja, seluruh jemaat itu sebenarnya adalah pelayan. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita ini, karena gereja itu begini, konsep ibadah itu yang nonton itu sorga. Jadi jemaat itu bukan penonton. Maka waktu saya khotbah di satu gereja, tiba-tiba pemimpin pujiannya berkata begini, sambil menunggu yang lain, kita angkat pujian. Oh, poin yang pertama, puji-pujian itu buat tunggu yang lain datang. Oh gitu, itu saya simpan untuk saya khotbahin. Terus yang kedua, waktu ada latihan, jadi latihan.
di latihan, ngomel pelatih ini ke tim paduan suara remajanya gitu. Ayo, nyanyi yang benar. Nanti mama ngeliat. Nanti kalau nggak bagus, nggak dikasih lagi ikut paduan suara. Nah, nyanyi paduan suara untuk papa mama lihat. Jadi konsep ibadah kita salah. Konsep ibadah itu jemaat dan pelayan itu adalah satu kesatuan. Yang nonton itu surga. Kita bukan penonton. Kita sedang melakukan kewajiban kita. Maka kita punya posisi yang sama. Cuma di organisasi ada hamba Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Karena di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dikatakan situ rapi tersusun, ada yang bagian kepala, ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki, jadi pelengkap semua, udah lengkap. Jadi jangan berpikir bahwa oh kita di sini, gini, kita jangan jadi kopi, nah itu ya, jangan jadi kopi ya. Dalam satu kopi itu ada apa? Ada gula di situ ya, ada air di situ ya, tapi ada kopi. Tapi ketika sudah jadi namanya apa? Kopi. Udah nggak kelihatan itu gula, udah nggak kelihatan itu ada air di situ. Yang kelihatan cuma kopi. Jadi dia yang pengen terus kelihatan. Katanya harusnya tembok ya. Tembok itu ada semen, ada batu, ada apa, udah nggak kelihatan. Namanya udah baru, namanya tembok. Ya. Artinya kebersamaan di situ. Tapi jangan jadi kopi, gulanya nggak kelihatan. Padahal ada gula di situ, ada air di situ, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kopi. Orang tahunya kopi, ya. Walaupun orang lain yang kerja kopi, gitu ya. Gitu. Dia terus yang ada. Padahal kita punya poin-poin sendiri. Ya. Makanya waktu saya masuk kemari, saya berbicara kepada Bapak Ibu Gembala. Saya bilang, wow, timnya sudah jadi. Timnya, bersyukur timnya sudah jadi. Sudah ada tim multimedia, sudah ada tim musik, sudah ada tim sibuk untuk urusan sini, sudah ada tim konsumsi. Orang lain harus merintis dari awal dengan mencari. Tinggal tinggal diperkuat lagi kebersamaannya, tinggal diperkuatkan lagi sehatinya. Kita di sini semua pelayan, ya. Ternyata begitu loh cara kerja. Artinya kita punya urusan masing-masing dengan Tuhan. Nggak peduli orang lain. Bahkan mau kasar-kasar, nggak peduli dengan orang-orang yang mungkin nggak melihat pekerjaan kita. Mungkin nggak melihat apa yang kita usahakan. Nggak apa-apa. Orang kita bukan kerja buat Bapak Ibu Gembala. Kita melayani sini untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata untuk semua keringat kita. Satu kali kelak pas kita butuhkan, maka itu akan datang. Akan datang. Jadi di sini adalah poin di sini adalah kerjakan apa yang Tuhan percayakan ke kita. Jadi udah rapi tersusun, Tuhan udah rapi. Ini ada di sini. Udah di situ, kerjakan itu dengan baik. Kalau satu nggak ada, ya kayak saya ini organ udah ada satu yang bahaya dan jantung yang udah nggak kerja baik. Jadi 2015 saya bengkak jantung gitu, jantung bengkak. Di bulan-bulan pertama itu mengerikan karena baca internet, sakit jantung ini silent killer gitu. Malam tidur besok mati, waduh itu benar-benar deg-degan banget saya. Pas satu ketika malam-malam sakit sekali dada saya, sakit. Saya udah tulis di WA.
kalau kamu baca pesan ini, ada uang di jok motor, ada tabungan di sini, ada koperasi di sini, ada ini. Disimpan bukan pelit, tapi buat surprise sebenarnya, buat ke depan. Pagi bangun, saya hapus pulpul. Saya lewatin langsung sampai sekarang. Tuhan jaga 2015 sampai 2023 baik-baik aja. Ya. Dan udah dikateter berapa kali, udah pulih. Walaupun jantungnya udah bengkak itu nggak bisa pulih normal, ya udah mengecil lah gitu, udah mengecil. Cuma saya itu orang yang paling takut gitu untuk begitu. Karena rumahnya nggak terlalu jauh dari Pelni, sakit dikit saya kabur ke rumah sakit cek. Sampai suster udah bilang, panatan lagi gitu. Kayak sebulan minimal sekali. Tapi kalau dalam 1 minggu ada sakit saya berbalik, bisa seminggu sekali. Pokoknya terasa sakit ya. Saya datang, karena ya tinggal jalan doang. Karena kalau kita masuk IGD langsung diterima, langsung di EKG, rekam jantung. Itu bisa melihat rangkaian mundur selama seminggu. Jadi nggak ada apa-apa Pak, udah balik ya udah. Minimal saya tenang. Ntar 1 minggu kemudian sakit lagi, saya balik lagi, dia rekam lagi, nggak apa-apa Pak. Orang BPJS kok, udah dibayar. Ya, poin ini kalau yang tadi yang pertama apa tadi? Saya lupa. Hah? Mengampuni, sebelum mengampuni. Sedapat-dapatnya hidup dapat mengampuni. Yang ketiga ini, apa yang Tuhan taruh di hatimu, yang dijadikan poin lah. Pokoknya artinya ayatnya berkata bahwa ada bangunan. Kita ini satu bangunan yang rapi tersusun. Rapi tersusun ini menandakan ada porsinya masing-masing. Udah rapi tersusun. Sudah ada di satu balok, satu batang udah ada di tingkat 7. Ya, tingkat 6. Jadi udah rapi. Udah. Disitulah layanilah Tuhan dengan poin-poin yang Tuhan percayakan dari kita. Kalau kita keluar dari situ, maka bangunan itu nggak akan jadi yang baik. Ada poin-poinnya, ada posisi di sini. Dan itu kita sama-sama melayani Tuhan. Di hadapan Tuhan kita punya nilai yang sama. Tidak ada yang beda. Pertanggungjawaban pun kita sama. Ketika kita keluar dari rapian itu, tersusun kita keluar, bangunan itu jadi jelek, nanti Tuhan pun mempertanyakan kenapa mereka tahu ada di situ. Kok keluar akhirnya, apalagi kalau bagian bawah, ya, hancur semua bangunan. Jangan. Tuhan taruh kita di mana kita ada, di situ kita satu bangunan yang rapi dengan poin-poin, dengan Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya yakin dan percaya ketika sampai di satu titik, ya, di satu titik kita akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya sama istri lagi menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mencapai pemahaman tentang ini, kalau angka ya paling 1 digit, paling tinggi 9. Ketika kita ngerti konsep pengampunan, kita ngerti konsep pelayanan, kita ngerti konsep berbagi, kita hari-hari ini mulai 1-2 tahun inilah lumayan, bukan sedikit 2 digit, tapi ada hal-hal yang harus kita ngerti dulu tentang pelayanan, karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kalau diingat kesel, kadang-kadang itu yang untuk iblis tahu, menekan kita untuk kita nggak diberkati Tuhan. Jadi simpan poin itu, di mana rapi tersusun apapun itu dijadi judul, silakan. Yang terakhir, poin terakhir. 2 Korintus 8 ayat 21. Menjadi 2 Korintus 8 ayat 21. Ya, Daniel ya, begini.
Saya terakhir. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Ya. Jadi anak Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi di hadapan manusia. Ya, kita nggak bisa memilih salah satu dari itu. Oh, saya cuma mau menjadi baik di hadapan Tuhan, tapi manusia kita jelekkan. Tapi bukan berarti juga kita tidak ada perhitungan. Tentu Tuhan kasih kita hikmat. Ada waktu saya sedang mengurusi diakonia di gereja. Saya kebetulan yang ngurusin itu. Saya nganter-nganter ke gereja satu ketika ada bapak-bapak. Ketika saya antar, saya melihat ini dia ngajuin pertama kali. Saya lihat dia ada anak yang kerja di bank, ada motor, ada apa segala macam. Lalu saya bilang ke gereja, sebetulnya mau dikasih. Karena diakonia ini untuk janda-janda yang memang secara finansial memang sangat-sangat tidak cukup gitu. Lalu gereja oke, dikat. Oh, tiba-tiba datang protes, kok udah nggak dapat lagi. Saya bilang waktu saya kunjungan kan selama ini nggak kunjungan, tapi semenjak COVID diantar ke rumah, jadi saya bisa lihat. Oh, anak-anak itu kerja di bank semua. Memang mamanya udah janda, tapi ada motor, ada apa segala macam. Jadi saya bilang selama ini kita nggak datang berkunjung, dia cuma bilang dia janda dan gini-gini udah nggak kerja. Betul, nggak salah dia ngomong dia janda dan dia udah nggak kerja. Anak-anaknya kerja di bank. Jadi diputuskan, jadi bukan. Kalau ini sih hikmat dan bijaksana. Jangan juga kita salah. Harusnya ada yang lebih baik untuk dikasih. Bukan dia enggak ya. Ada yang lebih membutuhkan. Jadi ini sih lebih ke hikmat saja ya, lebih ke hikmat. Artinya di Alkitab ini mengajarkan tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia pun kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Artinya baik tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Tapi baik di hadapan manusia pun karena manusia itu penuh dengan hal-hal yang harus dipertimbangkan ya, maka ada ayat yang berkata cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Artinya harus ada hikmat untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Di pekerjaan Tuhan nggak semuanya harus disenangkan, nggak semuanya. Ada kisah ini terakhir, jadi kisah terakhir ada di perjalanan, nanti saya bawa khotbah deh. Tapi kisi-kisinya gitu. Jadi kisah tentang Abraham dan Lot. Setiap kemanapun Abraham, di situ Lot ada. Sampai ada satu pertikaian antara gembala Lot, antara gembala Abraham. Lalu Abraham berkata kepada Lot, udah pisah. Lo ke kanan, gue ke kiri. Lo ke kiri, gue ke kanan. Lalu Lot bilang, ya udah saya ke kanan. Pergilah. Ketika Lot pergi, Alkitab berkata, ketika Lot pergi, Tuhan berbicara kepada Abraham. Ketika dicek-cek, selama ada Lot di samping Abraham, nggak ada firman Tuhan yang berfirmanlah Allah kepada Abraham. Justru ketika Lot pergi, firman itu berkata kepada Abraham, pandanglah apa yang kau pandang, sejauh mana kau pandang, itu akan menjadi milik. Injak di mana kaki kau injakan, itu akan jadi milik. Jadi ternyata dalam kehidupan rohani kita ada Lot. Lot ini dalam bahasa Ibrani artinya muka dua. Atau bahasa kita benalu lah. Jadi
kalau kita mau maju, ini harus dikeluarkan. Kalau gini harus jelas, memang bukan bagian. Silakan. Justru itu memperhambat suara Tuhan, itu memperhambat. Makanya butuh kekompakan. Untuk nilai A di hadapan Tuhan nggak butuh jemaat banyak, tapi jemaat yang berkenan. Jemaat yang berkenan. Nah, itu memang bahasa ini akan sulit diterima oleh gembala, karena gembala maunya banyak. Nah, itu wajar gembala ya. Ya, bersyukur juga kita gembala, ibu gembala kita ini sudah mengalami reformasi dalam pemahaman tentang berkat, tentang berkorban, tentang apa, puji Tuhan. Ya. Ada yang lain susah banget duitnya buat keluar. Puji Tuhan. Tinggal kita doakan untuk yang ini semakin disempurnakan, ini semakin disempurnakan. Bayangin udah sangat royal, kita doakan semakin sabar, wah luar biasa. Kita doakan semakin bijaksana. Saya ingat, saya punya teman Paulus Supit, anaknya Konrad Supit. Dia mulai pelayanan dari kecil, walaupun bapaknya yang punya lain, dia nggak mau. Itu teman seangkatan dia. Bertambah, banyak. Dan dia bilang ketika pekerjaan Tuhan itu diberkati, seluruh jemaatnya diberkati. Ada aja yang goal bisnisnya, ininya harus begitu. Ketika di gereja yang berkembang, itu dimulai dari embrio, dari kecil-kecil, jemaat-jemaatnya semakin diberkati. Maka pekerjaan Tuhan akan diberkati. Ya, mari kita akhiri karena nanti terlalu banyak ngomong, terlalu banyak oceh.